Halo semuanya, oke langsung aja ya. Dalam ringkasan materi kita hari ini, kita bakal ngebongkar satu rahasia yang benar-benar krusial di dunia bisnis jaringan. Kita bakal merombak total cara Anda mendekati prospek. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kejar-kejaran sampai prospeknya kabur. Kita bakal bertransformasi dari sekedar pemburu menjadi seorang penolong sejati. Seru kan? Coba tebak. 95%? Gila ya. Sebanyak 95% kesuksesan dalam bisnis ini tuh sebenarnya cuma bermuara pada dua hal fundamental. Impian Anda dan gimana sih sikap Anda terhadap prospek. Banyak banget dari kita yang sibuk nyari strategi marketing yang super rumit, padahal, fondasi utamanya malah sering dilupain, yaitu masalah sikap kita sendiri. Nah, untuk mencapai transformasi sikap tadi, tenang aja, kita udah punya peta jalannya. Kita akan bahas bertahap mulai dari realita pahit menghadapi prospek, ngebongkar jebakan mental mencari mangsa, rahasia ngasih nilai, fokus pada solusi, sampai ngebahas visi baru untuk industri ini secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita pahit menghadapi prospek. Ya, ekspektasi versus kenyataan lah ya. Kita semua di sini pasti paham banget. Ngembangin jaringan itu nggak gampang, dan pastinya penuh dengan tantangan. Kalau di kepala kita nih, kondisinya tuh ideal banget kan? Kita undang orang, mereka datang, dengerin, terus wah langsung semangat dan bergabung. Mulus banget rasanya. Tapi realitanya gimana? Aduh, boro-boro langsung join, diajak ketemu aja susahnya minta ampun. Tiba-tiba prospek kita tuh berubah punya jurus menghindar kayak ninja, betul nggak? Ada aja alasannya. Ujung-ujungnya, ya penolakan mentah-mentah yang jadi makanan kita sehari-hari. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, jebakan mental mencari mangsa. Sebenarnya, penolakan massal tadi itu bukan sekedar nasib sial atau karena Anda kurang jago ngomong loh. Itu seringkali berakar dari sikap dasar kita yang salah. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah kita sering menyebut fenomena ini sebagai orientasi mencari mangsa. Ini tuh semacam pola pikir predator. Gini ya, distributor yang punya mental ini cuma pengen uang cepat. Di otak mereka cuma ada, pokoknya kalau dia gabung, saya untung. Teman sendiri dilihat gak lebih dari sekedar target incaran. Tanpa kita sadari, sikap lapar komisi inilah yang justru bikin orang lari ketakutan. Persis kayak ngelihat singa kelaparan. Serem kan? Terus kenapa sih pendekatan gaya pemburu ini dijamin gagal total? Gini, secara harfiah kita memang butuh member baru ya, itu pasti. Tapi kalau ngejarnya membabi buta cuma demi uang cepat, itu benar-benar bikin ilfeel. Ingat, prospek kita itu pinter-pinter teman-teman. Mereka tuh bisa nyium motif egois kita dari jarak 1 kilometer. Lagian, cara ini nggak akan bisa bertahan lama karena cepat atau lambat Anda pasti bakal kehabisan mangsa. Dan yang paling parah nih, sikap kayak gini tuh yang secara aktif terus-terusan ngerusak reputasi industri bisnis jaringan kita di mata publik. Lanjut ke bagian ketiga, rahasia utama, yaitu memberikan nilai. Nah, di titik inilah kita butuh yang namanya pergeseran paradigma secara besar-besaran. Kita harus merubah total sikap kita. Dari seorang pemburu yang haus komisi menjadi seorang penolong. Jadi poin krusialnya adalah ini. Bisnis yang kita jalankan ini kan pada dasarnya bertujuan ngebangun pendapatan pasif atau passive income, betul? Dan itu cuma bisa kejadian kalau Anda ngasih nilai lebih dulu, nyelesain masalah orang lain lebih dulu. Sederhana banget rumusnya. Tawarkan apa keahlian Anda, bantu prospek Anda ngelewatin masalah mereka. Dan tebak apa yang terjadi? Ya, keuntungan finansial itu bakal otomatis menyusul belakangan dengan sendirinya. Kesuksesan sejati di bisnis ini benar-benar dibangun di atas fondasi memberi. Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini dibangun di lapangan lewat bagian keempat, fokus pada solusi prospek. Maksudnya, jadilah seorang pemecah masalah. Terus gimana sih tepatnya kita bisa ngasih nilai ini di kehidupan nyata? Oke, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Coba perhatiin, prospek Anda mungkin lagi pusing banget karena tercekik masalah finansial. Nah, tawarkan model bisnis Anda sebagai solusi yang masuk akal buat mereka. Atau mungkin mereka lagi butuh banget dukungan emosional. Sediakan lingkungan komunitas kita yang positif dan suportif. Atau mungkin, mereka pengen banget jago ngomong di depan umum. Ya udah, kasih tahu mereka kalau support system Anda punya loh pelatihan public speaking. Intinya, Anda tuh bukan sekedar lagi jualan produk atau jualan sistem. Anda itu lagi nawarin perbaikan kualitas hidup buat mereka. Keren banget kan? Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa tajamnya perbedaan antara dua pola pikir ini. Coba direnungin, kalau dulu fokus egois kita adalah wah, kalau dia gabung, lumayan nih saya dapat duit. Sekarang kita putar balik 180 derajat. Fokusnya murni ke prospek. Kira-kira gimana ya bisnis saya ini bisa bantu mecahin masalah dia? Orientasinya benar-benar bergeser sepenuhnya. Dalam sebuah penawaran, prospek adalah orang yang paling penting di ruangan itu. Bukan Anda. Dan yang jelas, bukan isi dompet Anda. Anda pasti familiar banget dong sama pepatah terkenal, customer is king atau pelanggan adalah raja.
Tapi tunggu dulu, dalam urusan ngebangun bisnis jaringan yang kokoh dan tahan banting, pepatahnya beda. Downline is king. Downline adalah raja. Loh, kok malah kita yang memprioritaskan dan melayani mereka? Ya, karena ketika Anda dengan tulus melayani dan merawat jaringan Anda dari bawah, merekalah ujung tombak yang kelak bakal menjaga bisnis Anda terus membesar dalam jangka panjang. Mereka makin sukses, Anda otomatis jauh lebih sukses. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, visi baru industri. Kalau kita semua mau ngelakuin pergeseran sikap ini bareng-bareng, wah ini bakal nyiptain efek riak berskala besar untuk masa depan profesional kita semua loh. Bayangin deh, semuanya bisa dimulai hari ini juga. Mulai dari satu langkah kecil, yaitu mengubah sikap pribadi Anda dari yang awalnya nyari mangsa jadi penolong. Terus, bayangin lagi beberapa bulan ke depan, saat Anda mulai ngebagiin konsep ini ke tim Anda, pelan tapi pasti, budaya dan kebiasaan kerja tim bakal ikut bertransformasi. Dan puncaknya, coba lihat 1 hingga 2 tahun ke depan, citra industri ini secara keseluruhan bisa berubah total. Dari yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata, jadi sebuah profesi elit yang sangat dihormati oleh publik. Rencana pemasaran dan produk dari perusahaan tuh mungkin sama aja nggak berubah, tapi sikap kita lah yang benar-benar ngangkat derajat industri ini ke level selanjutnya. Dan akhirnya, semua penjelasan tadi membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang super penting. Apakah Anda bersedia merubah sikap Anda mulai hari ini? Dengar ya, kalau Anda ngerasa, duh kayaknya selama ini aku masih kejebak di mental mencari mangsa deh. Hey, nggak perlu ngerasa bersalah. Yang penting sekarang Anda udah tahu persis kan apa yang harus dilakuin? Jadi yuk, lepaskan pola pikir predator yang sempit itu, dan ayo melangkah maju jadi seorang profesional sejati yang berpusat pada ngasih nilai ke orang lain. Jawaban dan komitmen Anda hari ini literally bakal nentuin seberapa fantastis bisnis Anda meledak ke depannya. Oke? Makasih banget ya udah dengerin ringkasan materi kita kali ini. Teruslah semangat belajar, jaga mental penolong Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.